Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Siska Novi Wulandari. Kali ini saya akan menceritakan tentang KKN di Desa Penari. Pertama kali saya membaca cerita tersebut, saya agak kaget gitu loh. Karena apa? Desa yang dimaksud itu seperti desa yang pernah tanah kelahiran saya di Desa Merawan. Eh, oh iya, sebelumnya yang belum subscribe, monggo di subscribe. Jangan lupa komen dan like, kalau bisa di share karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih. Oke, lanjut dari cerita. Sebelumnya kawan-kawan yang belum membaca kisah dari KKN di Desa Penari, monggo dibaca dulu. Udah banyak kok linknya. Kalau yang mau penasaran membacanya bisa lewat Facebook aku atau ada di Twitternya Mas Simpleman apa gitu, pokoknya Twitternya itu yang itu. Jadi itu kan ada dua versi, dari menurut ceritanya Widya dan ceritanya Nur. Lah, ini aku cuma mau apa, menceritakan ini desa ini kok seperti di desa di Merawan. eh Soalnya dari ceritanya itu kan jarak tempuh dari kota S ke kota B itu 4 sampai 5 jam lah. Kalau dari rumahku di Malang sampai ke Gunung Gumiter, Merawan itu ada di pergunungan Gumiter sana, tapi itu desanya pelosok banget. Setengah jam dari Gapura. Gapura kalau udah habis naik bus ke desanya itu hampir hampir setengah jam naik ojek. Harus naik ojek. Kalau sekarang mau naik mobil juga bisa, udah bisa kok. Cuma jalannya masih makadam banget, batunya itu sebesar gumpalan kepalan tangan saya. Batunya itu masih besar-besar banget, nggak diaspal sampai sekarang. Lah, di cerita KKN di Desa Penari itu kan ada seorang mahasiswa, 6 mahasiswa. Sebenarnya sih si penulis itu cuma menceritakan intinya saja. Sebenarnya yang KKN di sana itu lebih dari 14 orang, termasuk guru pengawas ya. Kalau orang KKN itu kan tugas akhir dalam kuliah ya, itu ada guru pengawasnya yang ikut survei, ikut ke sana gitu loh. Nah, sebelum ke sana dulu kan Ayu sama kakaknya ini kan survei dulu ke lokasi ya kan, menemuin kepala desanya yang termasuk dari kakaknya si Ayu. Nah, sebenarnya sih sama Pak Prabu ya, kalau di kisahnya itu sama Pak Prabu ini udah diwanti-wanti, nggak boleh ada kegiatan di sini, saya nggak mau nerima apa kayak KKN gitu di sini gitu kan, karena kakak si Ayu ini memaksa dan Ayu juga apa me, mengatakan apa namanya, istilahnya itu me aduh apa sih ya, pokoknya meyakinkan Pak Prabu kalau saya nanti KKN di sini akan menuruti apa yang ada di sini, menjaga segala sesuatu dan ya manut, istilahnya manut lah ya. Jadi karena udah bilang seperti itu, jadi Pak Prabu memberikan kepercayaan kepada mereka untuk bisa KKN di sana. Namun sebelum itu udah diwanti-wanti sama Pak Prabu kalau gini 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 gitu kan. Kalau diceritain seperti itu. Pak Prabu ini temennya kakaknya si Ayu kalau saya bacanya itu ya. Lah, setelah itu balik tuh dia ke kota S, terus bilang ke temen-temennya bahwa udah diizinin tuh di sana, bisa nganu prokernya di sana, ngapa-ngapain gitu kan. Oh iya, surveinya itu sama Nur juga loh ya. Nah, Nur itu diceritakan itu dia itu orang yang uh,
memiliki apa yang nggak dimiliki manusia normal. Jadi bisa melihat hal lain, makhluk gaib gitulah. Nah kan waktu itu kembali sudah, terus beberapa hari mempersiapkan apa yang akan diperlukan saat KKN di sana. Setelah itu tibalah hari H untuk KKN. Jadi dari kota Surabaya ke kota B itu mereka naik L. Lah sesampainya di kota J mereka digedor-gedor tuh apa mobilnya, katanya jangan dilanjutin, si bapak itu ngomong kayak ngono. Lah si siapa temennya itu kalau mengartikan itu jangan ke sana, jangan dilanjutin gitu kan, udah ada wanti-wanti dari seseorang yang enggak tahu siapa itu. Nah setelah itu ya wis gak digubris lah sama mereka, tadinya ya wis budal. Nah sesampainya di desa tersebut, Gapuro ke desanya itu katanya kalau si versi Widya itu sampai 1 jam lebih gitu kan. Kalau menurutnya si Ayu itu ya cedek ae kan. Ya wong awam kan nggak ngerti kok ngono niku. Lah saya itu mikir waktu baca ceritanya itu, kok seperti di Merawan ya. Itu yang dimaksud apa Merawan, tapi kok tanah kelahiranku kayaknya nggak seserem itu ngono loh. Sampai sekarang pun saya nggak pernah tahu kalau di sana itu ada kuburan sampai dibuntel kain hitam gitu kan, aku nggak tahu. Nah dari ceritanya itu kan, dari Gapuro ke desa itu hampir 30 menitan, berarti kan waduh banget toh, iso-iso pirang kilometer ngono kan. Iku harus naik ojek dan dalane iku pun gak iso dilewati opo-opo lek kudu ojek ngono kan. Lah ya wis padha kok Merawan kok ngono kuwi, dadine aku berpikir kalau desa yang dimaksud itu Merawan, ternyata bukan. Emang ada desa seperti itu tapi di kota B, dan itu di wilayah Kemiren kalau nggak salah, Kemiren apa Kemiri gitu loh, deket sama itu apa rumah osing, kampung budaya rumah osing di sana. Letaknya itu, desanya itu hampir di bawah kaki Gunung Raung atau Gunung Ijen gitu loh, tapi di pinggiran itu emang desa itu tok, cuma desa itu tok. Dan mungkin penulis tipe mungkin ya, kalau sinden ya aku gak pernah denger yang namanya sinden gitu kan ya, taunya sih aku sedang, untuk apa anune mata air itu sedang, ya nggak tahu lagi kalau emang bahasa usingnya itu sinden ya nggak tahu lagi. Menurut saya. Terus mungkin apa sih dari cerita tersebut itu kita itu mengambil hikmah bahwa lek mlebu nang kawasane wong iku kudu duwe sopan santun. Ya namanya kita koyo kita masuk ke rumahnya orang nggak pakai kita masuk ke rumahnya orang ya, terus kita main nyelonong aja, nggak assalamualaikum nggak apa, terus pakai sandal mengotori rumah itu kan, sing duwe omah kan ngamuk. Tadi lah di cerita itu menceritakan seperti itu. Kon dek sowan nang omahe wong ya kon kudu menaati tata aturan yang ada di sana, jangan sampai mengotori di sana lah. Intinya itu seperti itu yang bisa dipetik hikmahnya, itu seperti itu kalau saya baca ceritanya itu. Tapi katanya mau ada versi ketiga, nggak tahu itu sumbernya dari siapa, aku nggak tahu. Kalau yang Widya sama Nur kan sudah, yang nomor
3 ini katanya dari ilham apa iya kan, ada 6 yang diceritain kan ya. Bima, oh kok ilham, yo pokoknya gak ngerti, pokoknya wong lanang ngono lah sing niku. Ada 6 kan yang KKN itu, Bima, Ayu, Nur, Widya, terus Wahyu sama Anton. Nah yang 6 ini kan yang diceritakan di cerita itu gitu. Terus memang ya kalau kalau dimanapun itu, wilayah dimanapun itu memang ada penunggunya. Ya mungkin nggak cuma kita aja gitu kan, di dunia ini tuh, ini dunia milik yang kuasa kan ya, nggak cuma kita aja yang tinggal. Jadinya ya kalau kamu menghargai saya, ya saya akan menghargai kamu, seperti itu. Nah, balik lagi ke cerita. Kalau ceritanya yang KKN di Desa Penari itu, ternyata sewaktu melaksanakan KKN kan, yang pertama itu kan Pak Prabowo itu menemani mereka untuk survei lokasi. Survei lokasinya itu pertama kali yang dituju Pak Prabowo itu saat itu adalah kuburan di bawah pohon besar, tapi kuburan itu dibalut sama kain hitam. Lah ya namanya anak muda kan ya senang bercanda gitu kan kalau ngomong-ngomongnya. Jadi pas bercanda itu Pak Prabowo itu ngasih duh hari kok bercanda kok ngene ya, namanya orang sih nggak suka harus wajahnya itu memberikan arti bahwa iku lo jogon sikapmu ojo koyok ngono. Ya mungkin ada sesuatu di balik itu gitu kan. Kan pertama kali mereka nggak tahu kalau kuburan itu apa, seperti apa, siapa yang dimakamkan di sana, kan nggak tahu sebelum cerita ini berending. Nah setelah itu lambat hari, ternyata itu kan intinya Bima sama Ayu ini kan melakukan pelanggaran yang meskipun saya orang normal manusia pun ya menganggap mereka itu keliru kayak gitu loh. Kalau ya wis tahu mungkin wingit kok sih melakukan seperti itu, nggak tahu sih. Mungkin dari awal mereka itu memiliki niat yang gak bagus gitu kan loh. Bangsa seperti itu bisa tahu loh kalau kita itu punya niat yang bagus apa enggak, itu bisa tahu. Jadi kalau masih memegang teguh dengan ingat sama Allah, terus nggak lupa sholatnya, itu mereka nggak bisa dengan mudahnya mengganggu. Tapi kalau udah niatan jelek, udah lupa sama yang di atas, nggak mau berdoa apa sama sekali, ini itu bisa mengelabui pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang nggak baik gitu kan. Namanya kalau semakin ke timur itu kan katanya orang Jawa itu kan dulu ada ceritanya pasukan kerajaan Majapahit itu hilang di sana. Ada yang bilang itu di Alas Purwo sana itu paling wingit banget katanya hutannya. Tapi kata kakek saya juga di sana itu wingit banget. Meskipun saya belum pernah ke sana, tapi saya pernah dulu main ke Banyuwangi, ke Ijen sana. Emang rodok wingit sih hutan-hutan yang ada di sana itu. Aku pun berhenti kalau kan mau ke Ijen itu kan jalannya wis leak-leak ngono kan. Berhenti itu enggak lama-lama banget, jadi berhenti sekedar berhenti mek nganu bokong tok cek gak panas meru budal maneh wis. Aku gak wani suwe-suwe wedine kok ono apa ngono ku, dadi langsung nang anu wis ketujuane. Alhamdulillah saat itu lancar perjalanannya. Nah kembali ke cerita, KKN itu dinodai dengan mereka, dosa mereka. Entah Bima ini dari awal udah kelihatan ya punya niat jelek ke Widya. Dia itu suka Widya tapi mau melet gitu loh. Terus meletnya itu dia itu bersekutu dengan
lelembut yang ada di Sendang itu tadi. Jadinya itu katanya Bima itu di Sendang itu ada seorang perempuan. Kalau yang dicerita itu kan Badarawuri. Sopo yo lah gak ngerti aku yo gak apal jenenge. Lah ada yang menunggu, katanya itu dia itu perempuan yang cantik jelita gitu kan. Tapi di versinya si Nur, dia itu sesosok siluman ular. Wow, saya takut banget. Ya udah, setelah itu si Ayu, aku nggak ngerti motifnya kenapa. Kalau dicerita itu aku rodok gak nyantol ya apa ya motifnya Ayu iki oleh selendang ijo iku, terus oleh apa kembang iku mang apa aku gak ngerti. Pokoknya sebenarnya kan yang mau dijadikan tumbal itu Widya, tapi mungkin nggak bisa gitu kan. Jadinya si apa namanya penunggu di sana itu murka marah karena tumbal yang dia mau diambil itu nggak bisa. Jadinya itu mereka berdua, Bima sama Ayu ini harus bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka lakukan. Jadi si Bima ini harus menjadi suami dari itu tadi siapa perempuan lembut yang menjadi siluman ular itu tadi. Terus yang Ayu harus menari menghibur lelembut saalas gitu. Itu intinya itu seperti itu. Nah, yang bisa masuk yang tahu itu tadi itu kan Widya, yang bisa masuk juga ke dimensi lain itu kan juga Widya. Nah, Widya itu di ceritanya itu menceritakan apa yang dia lihat saat itu. Dia melihat Ayu menari, terus dikelilingi sama orang-orang yang ya kok setan ngono, ya lembut ngono ikulah. Pokoknya aku menceritakan intinya itu tadi. Terus alasnya itu aku tuh ngiranya di Merawan, ternyata bukan itu kan. Ya pokoknya ini pelajaran lah ya untuk mahasiswa yang kekinian, yang udah nggak percaya sama apa adat istiadat leluhur itu. Kalau di Jawa Timur itu kan kayak kejawen itu kan masih lekat banget ya, lekat banget. Soalnya apa ya, di desaku itu, di desa Merawan itu juga ya kayak gitu loh. Malah nggak tahu sih aku kalau ada orang KKN di sana itu, mulai kecil sampai sekarang nggak tahu lagi kalau masih ada gitu, nggak tahu. Bahkan di sini pun, di rumah di sini kan aku tinggalnya, suami saya kan di Lebak Harjo kan ya. Itu kalau KKN di sini tuh ya kudu amit-amit dan sewu kan. Di setiap wilayah itu pasti ada sesepuh, meskipun itu bukan manusia, itu yang meninggal itu juga udah lama gitu kan, lelembut gitulah, bisa dikatakan jin atau apa penunggu di sini gitu loh. Di semua wilayah itu seperti itu. Kalau kita nggak apa namanya, nggak ngasih apa sikap yang baik, terus nggak menjaga sopan santun atau gimana, itu pastinya yang pemilik rumah itu yang marah gitu kan. Makanya kalau kemana-mana itu jangan lupa nyun sewu, amit, butuh katanya liwat, biasanya seperti itu. Begitu saja cerita saya tentang KKN di Desa Menari. Awalnya itu saya mikir itu ada di Merawan, ternyata bukan. Soalnya kan apa, dari versi si penulis itu, Nur sama Widya itu kok lokasinya itu seperti di Merawan kayak gitu loh. Jadinya aku mikirnya itu di Merawan begitu. Oke, terima kasih. Itu sekilas cerita saya. Terus mungkin
ada faedahnya saya cerita seperti ini. Jangan lupa subscribe, kalau bisa komen di bawah, dan jangan lupa like, kalau bisa di share. Mungkin bisa memberi motivasi kepada mahasiswa yang mau KKN untuk menjaga tata kramanya ketika mau KKN di suatu wilayah, apalagi wilayah tersebut sudah terkenal dengan maaf tanda kutip wingit seperti itu. Ya mungkin lain kali kalau bisa saya punya waktu yang banyak, saya mau ngeksplor wilayah-wilayah yang ya dikatakan wingit seperti itu ya. Mungkin lain kali nanti saya bisa berkunjung ke sana kalau memang diperbolehkan loh ya. Kalau diberikan waktu sama Allah, saya akan berkunjung ke sana dengan niat yang bukan nggak baik loh ya. Saya hanya mau sholat silaturahmi ke sana. Siapa tahu boleh seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian dulu cerita dari saya. Jangan lupa ya subscribe, comment, dan like. Jangan lupa di share. Oke, thank you. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.